Merah F News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit, ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan, cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan. Itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, himayatud daulah, menjaga negara. Yang ketiga, himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang, ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang mengurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan santri harus berperan aktif membantu pemerintah dalam ngurus negara. Terlepas ya ada yang mewakili sebagai politik praktis, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ulama itu berpolitik. Bahwa saya sampaikan ad-dinu huwa as-siyasah, agama itu adalah politik. Artinya strategi atau cara bagaimana menjalankan tugas agama itu agar bisa berjalan dengan baik. Lebih-lebih kita menjelaskan tentang sejarah. Contoh di Indonesia, ulama itu adalah berperan aktif. Ulama itu adalah tugasnya sangat hebat terkait membangun negara. Berupaya bagaimana untuk memerdekakan negara. Kalaupun ada beberapa aktivis organisasi seperti ada Muhammadiyah, ada SI, ada NU, itu semuanya adalah tidak tinggal diam. Bagaimana di saat penjajah negara kita segera merdeka. Itu kan terkait ngurus negara atau sesuatu hal yang berurusan dengan politik. Kemudian di saat negara setelah merdeka diganggu, ulama berperan aktif sampai akhirnya sekutu yang Inggris dengan Belanda bersatu ingin menjajah kembali Indonesia. Lalu saat itu adalah Pak Soekarno
cukup kebingungan harus apa yang dilakukan karena itu kekuatan besar, maka datang kepada ulama. Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah diminta pendapat lalu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, itu peran ulama. Sampai 20.000 kiai santri wafat, meninggal di saat membela negara. Artinya saya memberikan pencerahan generasi muda untuk menjelang Indonesia emas tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah bersaing dengan generasi muda yang lain. Saya tekankan, hari ini santri harus memiliki empat kekuatan: kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan moral, dan kekuatan profesional. Sehingga semua kekuatan itu adalah kita kerahkan untuk berjuang membela agama dan membela negara. Sehingga mudah-mudahan yang hari ini adalah dipercaya sampai kapanpun, kalau menurut saya pemerintah itu adalah sadar bahwa nggak bisa membangun Indonesia, nggak bisa menjadikan Indonesia adalah menjadi negara emas ketika hasil perjuangan leluhur kita nggak kita indahkan, nggak kita lanjutkan. Kita tinggalkan konsep-konsep ulama terdahulu karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita lebih tahu. Saya nyatakan itu adalah nggak bisa. Saya mengutip saat itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Nggak bisa kita menembus kepada kejayaan perjuangan negara kita manakala kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan harapan keinginan leluhur-leluhur kita. Apa maunya? Indonesia ingin menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dan kemakmuran, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jika ada pemerintahan tahu jasa para ulama, tahu kiprah para ulama, tahu kontribusi ulama yang notabene sudah barang tentu identik dengan pesantren, lalu ulama seolah-olah atau pesantren gak usah ikut-ikutan dalam politik, ya nggak bisa. Siapa yang mau menggiring, memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, memilih kepala desa, masyarakat? Salah satunya kalau bukan kekuatan para ulama. Siapa yang mau mengajak masyarakat untuk menjalankan atau mempertahankan pilar-pilar kebangsaan? 1. Undang-Undang 45, 2. Pancasila, 3. NKRI, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin ulama-ulama baik di NU juga di Muhammadiyah, di Persis, di SI itu selalu menyampaikan kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ayo kita sama-sama pertahankan Indonesia bisa aman. Dengan apa? Dengan 4 pilar kebangsaan itu. Saat itu juga saya menyampaikan, saya dengan pesantrennya, dengan organisasinya, termasuk dengan wadah yang kita pimpin, ada Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme, itu adalah mendukung penuh kepada pemerintahan sah. Kita siap pasang badan. Hari ini yang sah siapa? Ya, kalau presiden Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Yang kedua di Jawa Barat Pak Dedi dengan Pak Erwan. Di Garut Pak Syakur dengan Ibu Putri. Ya, kita berkali-kali bahkan deklarasi resmi kita mendukung pemerintahan sah. Bahkan saya tambahkan dengan catatan pemerintah itu adalah konsisten, konsekuen terhadap komitmen menjaga pilar-pilar kebangsaan. Yang 4 itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45, dan Pancasila. Bagaimana dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan lain sebagainya itu ya jika, misalkan jika bahasa Sundanya lamun pemerintah ternyata tidak mau menghargai para ulama, tidak mau mengajak dan menghargai pesantren di dalam menjalankan tugas ngabdi terhadap negara, menjalankan tugas terhadap kenegaraan. Yakin namanya orang yang tidak menghargai orang tua, menghargai leluhur, memahami ulama, yaitu tolol namanya. Yaitu adalah kurang ajar, yaitu adalah blow on. Maka saya sampai menyatakan apa yang saya sampaikan di pertawatan jenggelutna itu artinya adalah saya sudah mentok, sudah kata-kata akhir. Siapa saja tidak menghargai ulama, siapa saja yang tidak menghargai kiprahnya leluhur-leluhur kita, karena saya meyakinkan perjuangannya itu tidak akan terwujud, akan sia-sia. Maka itu yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan penyampaian itu adalah masyarakat, maksud saya ya terbangkitkan, terbangunkan, punya rasa semangat untuk berjuang beserta pemerintahan yang hari ini lagi dipercaya, baik presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai bawah.
Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barak TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung, harus diapakan ini anak saya? Masa harus dibuang ke laut? Dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, kalau mengancam, mau membunuh kepada orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barak TNI, nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya gelut dan sebagainya. Nah, itu hal biasa. Tetapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat, kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Dedi, Pak Prabowo, atau Bupati, ini rasanya untuk menembus Indonesia emas adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus siap bersaing dengan generasi-generasi muda yang lainnya. Itu barangkali. Satu lagi Pak Ngersa. Apakah ada langkah khusus dari Pak Ngersa terkait penyebar video, sepenggal video potongan tersebut? Menurut saya akan capek sih kalau melakukan langkah-langkah khusus mempermasalahkan komentar orang. Bukan dalam arti saya tidak peduli, tetapi ya silakanlah berkomentar bebas, tetapi tetap kalau kita berbicara mendukung ya dengan cara-cara yang memang memberikan kontribusi positif, mendukung. Jangan pura-pura mendukung gubernur, tetapi ketika ada orang yang memberikan masukan, ada orang yang memberikan saran, apalagi komentar, wah, dan ngajak itu dan lain sebagainya. Menurut saya ya dengan cara-cara masing-masing sudah barang tentu berbeda, strategi, teknis, cara, tetapi adalah yang positif yang bisa memberikan kontribusi terhadap bapak kita atau yang lagi viral Bapak Aing untuk lebih menyempurnakan kinerja membawa Jawa Barat ke depan menjadi provinsi yang istimewa. Bahwa Pak Ngersa sendiri adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan ketika memilih Gubernur Jawa Barat. Silakan Pak Ngersa. Ya, saat itu kan banyak pro kontra. Saya sering mendengar, lalu membaca di media, Pak Dedi itu musuh Islam. Pak Dedi itu adalah gubernur yang akan menyebarluaskan kemusyrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya yang mentang. Mana buktinya musuh Islam? Apa yang menjadikan orang Islam tersinggung? Mana buktinya menyebarkan kemusyrikan? Apa yang akan dijadikan sarang utama kemusyrikan? Tidak. Saya bilang janganlah. Kalau sudah di-framing seperti itu, ya ini adalah sudah masuk ranah sara. Kalau masuk wilayah ranah sara, orang itu jelas subjektivitasnya akan sangat tinggi. Nah, sehingga ketika kita deklarasi sangat mengharapkan Pak Dedi bekerja 5 tahun ini adalah dengan tenang, dengan nyaman, dengan cara-cara yang memang sesuai dengan harapan kita semua, yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun menanggapi pro kontranya orang, namanya orang banyak kemauannya, ya aneh-aneh. Lebih-lebih mereka yang memang anti terhadap Pak Dedi. Saya yakin mereka yang hari ini adalah terus menggerogoti bagaimana agar Pancasila runtuh diganti dengan khilafah. Nah, kondisi atau keadaan seperti ini mereka akan semakin serius bagaimana agar saya yang notabene dari pihak pesantren dan selaku pimpinan organisasi, beberapa organisasi yang kemana-mana selalu bicara pertahankan 4 pilar kebangsaan, NKRI harga mati. Kang Dedi pun sama seperti itu, timnya sama seperti itu. Mereka kan
Ya, kiai menyatu dengan umarok ini susah nampaknya untuk digulingkan, susah nampaknya untuk dihancurkan. Saya juga meyakini kita beserta Gubernur Jawa Barat, beserta Bupati di Garut, beserta Pak Prabowo untuk Indonesia menjaga 4 pilar kebangsaan. Sedahsyat apapun orang yang ingin menghancurkan Indonesia, ingin merusak keutuhan berbangsa dan bernegara, tak bisa. Tetapi kalau ulama sudah tidak percaya terhadap umarok, apalagi sudah bergerak menghantam dan menghancurkan, ini saya sangat pesimis. Sehebat apapun, siapapun yang membawa, sulit untuk mewujudkan Indonesia atau Jawa Barat, khususnya Garut, menjadi kabupaten yang hebat yang diharapkan oleh masyarakat semuanya. Pesan khusus untuk warga net nih di media sosial terkait video tersebut gimana Pak Kasat? Kepada seluruh para penikmat medsos atau para pengguna, sekali lagi atas perhatiannya, ya sudah barang tentu kejadian ini atau keviralan ini tetap ada hikmahnya, ada manfaatnya. Tetapi saya pesan, jangan sekali-kali mengeluarkan statement menghakimi seseorang padahal belum tahu permasalahan yang sesungguhnya. Orang yang tidak paham dengan video saya, dengan statement saya, dengan ungkapan saya, seolah-olah saya anti pemerintah, saya memusuhi Kang Deddy, saya memusuhi Gubernur Jawa Barat, sehingga komentarnya kan si Mujib, ya jelma cager, jelma gelok, si Mujib ini arahnya mau kemana, punya kekuatan apa? Saya tidak merasa punya kekuatan, saya jauh dari perasaan hebat, tetapi konsep sedikit atau apa yang ada di benak hati dan di kepala saya ingin membantu mendorong kesuksesan kinerja gubernur, bupati, presiden, semua pemerintah dalam konteks berbangsa ini adalah utuh menjaga keutuhan berbangsa dan negara dengan modal mempertahankan pilar-pilar kebangsaan. Coba lihat saya di mana-mana selalu NKRI harga mati. Ya, kalau gubernur atau presiden atau bupati anti NKRI, anti Pancasila, pasti saya teriak kan? Pasti saya teriak. Pasti ya kemampuan saya atau apa yang saya miliki akan saya taruhkan. Karena tidak mau bangsa ini, negara ini adalah dihancurkan oleh gerakan-gerakan yang memang tidak bertanggung jawab, seolah-olah membela agama, membela negara, tetapi ujung-ujungnya ingin menghancurkan kehidupan beragama dan berbangsa. Saya ingin, ayo kita damai, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling dukung, ayo juga kita saling mengingatkan. Saya sadar satu kelebihan 1000 kelemahan. Saya sadar Anda dimanapun berada satu kekurangan 1000 kelebihan. Ayo kita kalau betul-betul ingin membangun negara, membangun bangsa menjadi bangsa yang besar, Jawa Barat yang istimewa, kita saling mengingatkan, saling mendukung, ringan sama jinjing, berat sama dipikul, dengan mengerahkan seluruh kekuatan potensi yang ada. Ayo kita jalankan, tetapi jangan didasari dengan suudzon, negative thinking, apalagi dengan benci, apalagi dengan hasud. Saya yakin itu tidak berhasil. Cara apa yang dikeluarkan, konsep yang dikeluarkan, belajar lillahi ta'ala, insya Allah leluhur kita, pemimpin yang hari ini mimpin, presiden, gubernur, bupati, camat, saya yakin akan berjalan dengan mulus. Tantangan akan dihadapi. Pesan khusus untuk Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, lanjut terus berjuang Jawa Barat, selamatkan Jawa Barat dari kelompok atau aliran-aliran yang sampai hari ini belum siap menerima ideologi negara Pancasila. Kang, pokoknya mah hari dina jalan bener mah sok sanajan ABCD komentar bismillah, insya Allah akan diberi kelancaran dan kemudahan. Abi pesen pokoknya mah Jawa Barat luas, segala ayat di Jawa Barat, sadaya komponen, semua kelompok yang sama-sama ingin membawa Jawa Barat istimewa, ngedukung Akang, ajak ngobrol, ajak badami, ajak sharing kumaha carana supaya Jawa Barat benar-benar istimewa, pang badagna jeung pang alusna. Hatur nuhun, salam, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nir F News. Like and subscribe.